Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamu alaihi. Ummahat wal akhawat rahimani wa rahimakumullah. Rasul alaihi salatu wassalam telah menasihatkan kepada kita, mengingatkan kita semua, kun fid dunya ka'annaka gharib au abir sabil. Hadis riwayat Bukhari. Jadikanlah dirimu di dunia ini seolah-olah dirimu adalah seorang musafir, orang yang sedang numpang jalan, orang yang bukan mukim. Kalimat kun fid dunya ka'annaka gharib au abir sabil mengingatkan kepada kita bahwa kita bukan tempatnya di dunia ini. Ketahuilah bahwa dunia zailah, akan sirna, tidak bakok kita di dunia ini. Bahwa sesungguhnya yang kekal adalah al-jannah. Maka sepatutnya bagi kita semua untuk menjadikan target kita, cita-cita kita, keinginan kita yang akan kita upayakan untuk kita usahakan adalah al-jannah. Bagi seorang yang beriman, baik laki-laki ataupun wanita, kalau dia benar-benar beriman kepada Allah, maka cita-citanya, maka targetnya adalah al-jannah. Maka al-jannah hiya al-ghayah al-kubra. Cita-cita yang paling besar, cita-cita yang paling betul-betul diharapkan adalah al-jannah. Maka bagi siapa-siapa yang berkeinginan untuk al-jannah, Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman, innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahum al-jannah. Allah subhanahu wa ta'ala telah membeli orang-orang beriman diri mereka dan harta-hartanya dengan al-jannah. Maka dalam ayat ini Allah mengadakan perjanjian jual beli dengan hamba-hamba yang beriman kepada Allah. Harga yang Allah tawarkan adalah al-jannah. Barang dagangan yang Allah akan beli adalah dirinya, diri manusia dan harta yang mereka miliki. Maka barang siapa yang memenuhi, menjual dirinya dan harta yang dia miliki kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia akan memperoleh al-jannah. Yang Allah kabarkan luasnya al-jannah itu as-samawat wal ard. Seluas langit dan bumi. Di dalam ayat ini Allah menerangkan kepada kita Allah akan membeli
jiwa kita dan harta kita, dan Allah akan bayar dengan al-jannah. Kalau kita mau berkorban untuk Allah, diri kita, harta kita, berkorban untuk Allah, berkorban di jalan Allah, kita korbankan diri kita, harta kita untuk beribadah kepada Allah, untuk mentaati Allah, maka Allah akan bayar upaya kita dengan al-jannah. Di dalam ayat yang lain Allah katakan, "Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz." Barang siapa yang dijauhkan dari api neraka dan Allah masukkan dia ke surganya, faqad faz. Merekalah orang yang sukses. Allah terangkan dalam ayat ini, kesuksesan adalah selamatnya seseorang dari api neraka dan masuknya dia ke dalam surga Allah. Dikatakan selamat apabila betul-betul dia terselamatkan dari api neraka, tidak tersentuh dengan api neraka. Dikatakan sukses kalau Allah masukkan dia ke surganya. Wa mal hayata dunya illa mata'ul ghurur. Setelah Allah terangkan tentang kesuksesan itu yang sesungguhnya, lalu Allah terangkan pula kepada kita tentang kehidupan dunia. Wa mal hayata dunya illa mata'ul ghurur. Adapun kehidupan dunia tidak lain dan tidak bukan mata' al-ghurur, kenikmatan, kesenangan yang menipu. Apapun yang kau dapati di dunia ini sekarang, kemewahan, kebahagiaan, kesenangan, kebagusan, kecantikan, apapun yang kau dapatkan di dunia ini, semua adalah kesenangan yang menipu, kebahagiaan yang menipu, kecantikan yang menipu. Maka hidup yang sesungguhnya, kenikmatan yang sesungguhnya, keindahan yang sesungguhnya adalah al-jannah. Allah pun mengatakan dalam surat Al-Mutaffifin, wa fi dzalika falyatanafis al-mutanafisun. Oleh karena itu ketika kita tahu bahwa surgalah yang sesungguh-sungguhnya kenyataan, yang bukan tipuan, yang nikmatnya sungguh-sungguh nikmat, keindahannya sungguh-sungguh indah, wa fi dzalika falyatanafis mutanafisun. Sepatutnya untuk yang seperti itu dalam urusan surga inilah kita berlomba-lomba untuk mendapatkannya. Berlomba-lomba untuk mendapatkan sesuatu kenikmatan yang patut, yang pantas adalah kenikmatan surga. Untuk mendapatkan kehidupan yang kekal, ya kehidupan surga, untuk itu kita berlomba-lomba. Di dalam sabda Rasul alaihi salatu wassalam, Rasul pun mengatakan, man khafa adlaja wa man adlaja balagha manzil ala sil'atallahi ghaliyah, ala inna sil'atallahi ghaliyah. Kata Rasul, man khafa adlaja, barang siapa yang takut dia akan berjalan di malam hari. Barang siapa yang berjalan di malam hari,
balagha manzil, dia akan sampai ke tempatnya. Ala inna sil'atallah ghaliyah, ala inna sil'atallah ghaliyah. Ketahuilah bahwa sesungguhnya barang dagangan Allah itu mahal. Ketahuilah bahwa barang dagangan Allah itu mahal. Dalam sabda Rasul ini Rasul mengatakan man khafa adlaja, siapa ingin selamat dari rasa takut adlaja, bersegera melakukan kebaikan. Maka al-kasal, kemalasan, tidak akan memperoleh apa-apa untuk kepentingan akhirat kita. Bermudah-mudahan tidak akan mendapatkan kebahagiaan akhirat. Kebahagiaan akhirat akan diperoleh dengan mujahadah bersungguh-sungguh, dengan kesabaran, dengan ketaatan, dengan ikhlas. Surga yang dikatakan oleh Rasul, inna sil'atallah ghaliyah, barang dagangan Allah yaitu surga itu mahal, bukan barang murah. Maka siapa-siapa yang ingin mendapatkan surga harus bersungguh-sungguh memperolehnya. Bukan murahan ini. Harus memperjuangkannya. Harus berusaha sungguh-sungguh. Maka wahai ummahat rahimani wa rahimakumullah, siapa saja yang menghendaki surga, ingat surga adalah barang dagangan Allah dan itu adalah ghaliyah. Patut kita perjuangkan untuk memperolehnya. Patut bersabar untuk memperolehnya. Patut dengan ketaatan. Korbankan dirimu untuk bersungguh-sungguh menjalani ketaatan. Ikhlaskan niat dalam ketaatan itu karena Allah, maka kalian akan dapat perjuangan. Memerlukan kesabaran. Perjuangan memerlukan pengorbanan. Ketahuilah, wahai ummahat, dunia ini cuma sekedar negeri tempat kita singgah sejenak, setelah itu kita akan berjalan. Wa mal hayatad dunya illa la'ibun wa lahwun. Allah katakan wa mal hayatad dunya, tidaklah kehidupan dunia ini kecuali la'ibun wa lahwun, bermain-main dan senda gurau. Wa inna darul akhirah lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Sementara darul akhirah itulah yang kekal kalau mereka ketahui. Kehidupan akhirat adalah kehidupan hakiki. Kehidupan dunia adalah kehidupan la'ibun wa lahwun. Maka siapa yang ingin mendapatkan yang sesungguhnya, maka dia akan mengejar akhiratnya. Kata Rasul alaihi wasallam ketika membandingkan antara dunia dengan akhirat, "Mad dunya fil akhirah illa kama yaj'alu ahadukum isba'ahu fil yam falyanzur bima yarji'."
Kata Rasul, perbandingan antara dunia dengan akhirat adalah seperti tanganmu. Kamu celupkan di lautan, kamu angkat, maka yang netes itulah dunia, sementara lautan itu adalah akhirat. Itulah perbandingannya. Tetesan itulah dunia, sementara akhirat seperti lautan itu. Itulah perbandingan antara dunia dan akhirat. Maka dunia ini tidaklah ada artinya. Tidak bisa dibandingkan dengan akhirat. Dunia adalah kehidupan yang sementara. Yang akan sirna, akan hilang. Sementara akhirat adalah kekal. Maka kalau kita punya pemandangan, punya keimanan, pasti akan memilih akhirat dan bersabar dengan kehidupan dunia yang sementara ini. Apapun yang menjadi konsekuensi kita dari hidup di dunia karena kita iman, kita akan bersabar. Karena itu semua hanya sementara di dunia. Dunia itu ibarat mazra'ah, kebun. Kata para ulama, ad-dunya mazratul akhirah. Dunia itu tempat bercocok tanam, kebunnya untuk akhirat. Faman zara fi khairan wajada thamratuhu hunak. Barang siapa yang bercocok tanam dengan kebaikan di dunia, dia akan dapatkan kelak di akhirat. Wa man zara fiha syarran hasada nadamah wa alaman. Maka barang siapa yang bercocok tanam dengan kejelekan, pasti dia akan menyesal kelaknya. Hasan al-Basri mengatakan, Innama anta ayyul insan ayyamun ma'dudah. Wahai manusia, wahai umahat. Kata Hasan Basri, sesungguhnya engkau hanyalah waktu yang terbatas sekali di dunia ini. Wa kullama dhahaba al-yawm dhahaba ba'duka. Yang artinya adalah setiap hari yang terlewat darimu, artinya telah berkurang apa yang ada di sisimu. Lewat pula bagianmu itu. Setiap hari telah berkurang bagian kita. Ini serupa dengan ucapan Ali bin Abi Thalib. Irtahalatid dunya mudbirah, wartahalatil akhirah muqbilah. Dunia itu gerakannya mundur. Tiap hari meninggalkan kita. Sementara akhirat, tiap hari mendekat kita. Di depan kita adalah akhirat. Sementara dunia tambah menjauh, tambah menjauh. Akhirat setiap hari tambah mendekat, tambah mendekat. Walikulli wahidin minhuma banun. Dan masing-masingnya dunia ataupun akhirat punya anak buah, punya pengikut. Fakunu min abnal akhirah wa la takunu min abnad dunya. Untuk itu hendaknya jadikanlah dirimu anak-anak akhirat. Jangan engkau jadikan dirimu anak-anak dunia. Kalau engkau anak akhirat, tambah mendekat akhirat. Kalau engkau anak dunia, dunia itu selalu meninggalkan kita. Setiap saatnya, wahai umahat, dunia itu meninggalkan kita terus menerus. Tambah menjauh, tambah menjauh. Sehingga alangkah ruginya kita kalau menjadi anak dunia yang terus ditinggalkan oleh dunia itu, sementara akhirat mendekat, mendekat, mendekat. Alangkah senangnya kita menjadi anak akhirat yang tidak lama lagi akan berjumpa dengannya. Fa'inal yawm amal bila hisab. Ketahuilah bahwa di dunia ini, kita hari ini, yang ada adalah amala. Kita beramal. Wala hisab.
Enggak ada hisab. Wa ghadan hisabun wala amal. Sementara kelak di yaumul qiyamah yang ada adalah hisab wala amal. Itu kondisi realita yang ada, wahai ummahat. Kalau kita tahu begitu kondisinya dunia dibandingkan akhirat, maka Nabi alaihi wasallam mengatakan ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu seperti apapun kondisi manusia mukmin di dunia, seperti penjara, tempat berjuang, bukan tempat untuk nikmat-nikmat. Kenikmatan kelak di sorga. Di dunia tempat beramal. Sementara bagi orang kafir, dunia ini adalah sorganya, karena kelak mereka akan masuk neraka. Seberapapun berita orang-orang kafir di dunia, itu adalah ringan seperti dia di surga kalau dibandingkan dengan neraka kelak yang akan menimpa dirinya. Maka para ummahat, selalu ingatlah bahwa surga itu ghaliyah. Bahwa surga itu mahal. La tunalu bitamani wala bil kalam. Yang namanya surga karena mahal tidak bisa kita peroleh hanya dengan angan-angan atau hanya dengan ucapan belaka. Akan tetapi surga bisa engkau peroleh dengan keimanan, dengan amal, dengan kesabaran dan kejujuran. Barang siapa yang ingin mendapatkan surga, hendaknya dia beriman, beramal, bersabar, dan jadikanlah dia orang yang jujur. Karena surga tidaklah Allah berikan kecuali kepada orang bertakwa. Tilkal jannah allati nurisu min ibadina. Tilkal jannah allati nurisu min ibadina man kana taqiyya. Itulah surga yang aku akan wariskan kepada siapa? Min ibadina, kepada hamba-hambaku dari orang-orang yang taqiyya, bertakwa. Maka janganlah sampai kita tertipu dengan keindahan-keindahan dunia. Jangan sampai kita tertipu dengan ocehan-ocehan ahli dunia yang mengatakan bahwa wanita muslimah kasihan, terbelenggu, tersiksa, dan lain sebagainya. Ingat bahwa ucapan-ucapan itu adalah ucapan-ucapan ahli dunia yang ingin menyeret kita semua untuk masuk dalam barisannya. Maka bersabarlah, jadikanlah harapan kita adalah surga. Beramalah untuk kepentingan akhirat kita yang tidak akan fana, yang kekal. Tidak seperti dunia yang fana ini. Ummahat yang dirahmati Allah, Islam telah meletakkan wanita itu di tempat yang mulia. Sementara sebelum Islam, wanita dalam keadaan rendah dijadikan budak, diperjualbelikan,
dihinakan, dizolimi, bahkan kadangkala dikubur hidup-hidup tanpa ada dosa. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala angkat kedudukan wanita dengan Islam, dengan iman. Di dalam Islam, wanita diletakkan tempat yang mulia. Bahkan dalam urusan akhirat, dalam urusan beramal soleh, ada kesetaraan antara laki-laki dan wanita. Allah katakan innamal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat sampai akhir. A'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Allah siapkan untuk mereka maghfirah, ampunan dari Allah dan ajr yang besar. Allah samakan, Allah sejajarkan dalam urusan beramal, dalam urusan kesempatan memperoleh surga. Allah samakan antara laki-laki dan wanita. Man amila salihah min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajran bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa beramal soleh, laki-laki ataupun wanita, dia adalah seorang mukmin, maka Allah akan memberikan kehidupan yang baik dan Allah akan balas ajarnya lebih baik daripada apa yang mereka lakukan. Wanita dikatakan oleh Nabi innama an-nisa syaqaiqur rijal. Wanita itu partner atau bagian dari perjuangan laki-laki. Disejajarkan dalam upaya pembentukan umat ini. Upaya beramal soleh. Maka untuk mendapatkan kebahagiaan akhirat dalam berjuang, wanita dijadikan mitra bagi laki-laki. Di dalam perjuangan membina umat, maka wanita punya kedudukan yang sangat tinggi. Wanita itu bukan cuma dijadikan satu bagian dalam pembangunan kebangkitan umat ini. Bukan jadi hanya pelengkap. Bahkan dia adalah asas bina al-ajyal. Umat ini, pembinaan generasi mudanya, asasnya adalah dari para wanita. Yang membangun asas adalah para wanita. Mereka adalah pembentuk laki-laki sejati. Antum bisa lihat siapakah ibu dari Imam Syafi'i? Perempuan. Dialah yang menciptakan, menjadikan Imam Syafi'i seperti itu, ibunya. Dan seterusnya, dan seterusnya. Maka wanita punya peranan penting dalam pembinaan generasi penerus. Wanita sebagai tiang tarbiyah umat ini, bahkan sebagai tiang dari kebaikan umat ini. Kata seorang syair, madrasatu idza a'adattaha. Ibu adalah madrasah
Yang pertama, kalau engkau siapkan dia. Siapkan artinya engkau pilih dari wanita yang baik, maka ibu madrasah pertama bagi anak-anaknya. A'datta sa'ban tayyiban a'raqa. Engkau siapkan generasi yang baik dari asal yang baik. Maka ibu atau maka wanita mendapat kedudukan tinggi di dalam syariat ini. Wanita mendapatkan janji akan dimasukkan surga seperti laki-laki pun dapat berjanji. Maka kalau wanita itu solehah, pasti dia akan masuk surga. Lalu bagaimana agar kita menjadi wanita solehah? Apa alamatnya agar umahat kita ini menjadi wanita solehah? Wanita solehat adalah wanita yang taat, karena at-ta'ah sabilun najah. Ketaatan adalah jalan dari keberhasilan. Wanita yang solehah, dia akan bisa menyalip ketaatan suaminya kalau dia taat. Kalau dia taat lillah, maka dia akan mendapatkan surga. Bahkan kalau seorang wanita taat kepada suaminya, kalau dia ketaatannya lillahi ta'ala, dia taat. Ketika taatnya dia kepada suaminya dalam rangka taatnya dia kepada Allah, maka dia dakhalal jannah, seperti yang dikatakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, ayyuma imra'atin matat zawjuha anha radin dakhalat al jannah. Siapa saja dari wanita yang suaminya mati dalam kondisi suaminya ridho kepadanya, dakhalat al jannah. Ini yang dikabarkan oleh Rasul alaihi wasallam, bahwa wanita kalau dia taat kepada suaminya, taat suaminya itu dalam rangka taat kepada Allah, karena Allah perintahkan. Maka Rasul mengabarkan kepada kita, seorang wanita ketika suaminya mati dalam kondisi ridho kepada istrinya, maka akan menjadikan si wanita itu dakhalat al-jannah. Ibnu Hajar rahimahullah dengan ta'atul zawj fi ma'ruf min a'zam abwabil qurb ila Allah Ta'ala. Ketaatan istri kepada suaminya dalam perkara yang ma'ruf itu termasuk a'zam abwabil qurb ila Allah Ta'ala, termasuk perkara yang paling besar dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah SWT. Jalan yang paling bagus untuk mendekatkan diri kepada Allah termasuk di dalamnya taat kepada suami. Ini syariat. Perkabarannya datang dari Allah dan Rasulnya. Dan para ulama
mengatakan demikian, maka hendaknya wahai ummahat, taatilah suamimu agar kamu masuk surga. Selama di dalam ma'ruf, seperti yang dikatakan Ibnu Hajar, ta'atu zawjil ma'ruf, arti ma'ruf bukan dalam perkara maksiat. Arti ma'ruf adalah yang diridhai oleh Allah. Maka apapun ketaatanmu kepada suamimu dalam kondisi ma'ruf bukan maksiat kepada Allah, maka itu min a'zam abwal qurb ilallah. Itu engkau sedang mendekatkan diri kepada Allah. Walaupun yang ridha suamimu, tapi itu adalah amalan engkau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam hadis yang lain Rasul mengatakan, "Unduri aina anti minhu fa innama huwa jannatuki wa naruki." Lihatlah, kata Rasul, wahai wanita, lihatlah bagaimana hubunganmu dengan suamimu. Apakah suamimu ridho? Apakah hubunganmu dengan suamimu baik-baik saja? Fa innama huwa jannatuki wa naruki. Ketahuilah, suamimu itu surgamu atau nerakamu. Kalau engkau berbuat baik kepada suamimu, maka surga bagimu. Karena suamimu akan ridho pada dirimu. Sementara kalau kamu berbuat jelek pada suamimu, sampai-sampai suamimu merasa tertekan dan tidak ridho pada dirimu, maka itu adalah naruki. Ketaatan istri kepada suami berpengaruh terhadap surga dan nerakanya. Jangan engkau ikut-ikutan dengan isu yang terus dikembangkan di zaman sekarang ini, seolah-olah wanita yang taat kepada istrinya, kepada suaminya, ada satu kebodohan. Seolah-olah menaati suami, engkau dalam keadaan terdolimi. Buang seruan-seruan itu, jangan didengar. Memang mereka tidak berharap surga. Sementara orang-orang beriman, royahnya, cita-citanya adalah surga. Apapun yang bisa untuk membeli surga, dia akan lakukan. Ingat bahwa barang dagangan Allah ghaliyah, mahal. Perkara lain di antara alamat tanda-tanda wanita yang salehah yang akan masuk surga adalah as-sabr. Karena sabr miftah al-jannah. Seorang wanita bisa diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sakit. Bisa pula mungkin diuji oleh Allah dengan hilangnya sesuatu. Bisa juga diuji dengan Allah, ada wanita yang diuji dengan suaminya yang rewel luar biasa. Kalau kondisi derita yang seperti itu dihadapi dengan kesabaran, maka Allah telah mengatakan innamay yuwaffas sabiruna ajrum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah akan bayar, Allah akan tebus, Allah akan beri orang-orang sabar itu pahala mereka bighairi hisab. Allah akan balasi orang-orang yang sabar dengan ajr bighairi hisab,
Bighairi hisab itu adalah tanpa ukuran, tanpa dihitung. Mungkin bahasa sekarang dengan curah, tidak hitung-hitungan lagi. Tidak pakai hitungan. Karena saking sayangnya Allah kepada orang sabar, maka Allah balas kesabaran itu tanpa hitung-hitung, pakai curah. Gitu. Pahala kesabaran adalah bighairi hisab. Bagi mereka wanita yang mendapatkan musibah, entah derita, capek, mengurusi rumah tangga seharian penuh, entah derita penyakit, entah derita galau, kebingungan, atau yang lainnya. Ketahuilah bahwa semua itu akan menjadikan penghapus dari dosa-dosanya. Mungkin seorang wanita, seorang istri mendapat ucapan yang kurang pas dengan yang diucapkan oleh suaminya. Dia tersinggung, dia sakit hati. Kalau dia bersabar, maka itu bisa menjadi sebab terhapusnya dosa yang ada pada dirinya. Rasul mengatakan, "Ma yusibu muslimin min nasabin wala wasabin wala hamin wala gham hatta syaukati yushaquha illa kafarallahu biha min khatayaha." Tidak Allah menimpa seorang muslim dari rasa letih, rasa capek, atau penyakit, atau gundah gulana kebingungan, sampai syaukah, duri yang menusuk kakinya atau tangannya. Illa kafarallahu biha min khotaya. Semua derita itu, kalau dia bersabar, akan menjadikan kafarah dari Allah Subhanahu wa taala atas dosa orang itu. Bayangkan kalau tidak ada kafarah atas dosa kita. Setiap hari hampir-hampir tidak pernah luput kita dari dosa. Maka betapa banyaknya dosa kita itu. Alangkah mengerikannya ketika kelak di yaumul qiyamah dosa itu nggak ada kafarahnya, nggak ada penghapusnya. Rahmat Allah, kasih sayang Allah menjadikan derita-derita itu menjadi kafarah. Sehingga ketika kita berjumpa dengan Allah, kesalahan-kesalahan dosa-dosa kita ini bersih. Itu satu kenikmatan. Maka para ummahat ketika capek ngurus rumah tangga, ingatlah hadis ini. Ketika hati ini sakit karena ucapan sang suami, ingat hadis ini. Bahwa deritamu itu sebagai kafarah. Ketika anak rewel, ingat hadis ini. Ketika uang belanja kurang, kita mengatur betul-betul dengan teliti sekali, dengan hemat sekali. Ingat, itu derita. Ingat akan hadis ini. Bahwa semua itu tidak ada yang sia-sia. Yang ada justru adalah kebaikan demi kebaikan. Wanita di antara ciri-ciri wanita ahli surga adalah rasa al-haya, rasa malu. Karena al-haya tajul mar'ah, mahkota bagi wanita.
tajil marah muslimah ada al-haya yang sekarang sedang diperangi oleh orang-orang kafir. Mereka berupaya berusaha untuk menghilangkan rasa malu yang ada pada wanita. Dan mereka juga menargetkan wanita-wanita muslimah agar dibuang rasa malunya. Ketika rasa malu itu sudah tidak ada, maka dia akan berbuat semaunya. Rasa malu ini, kata Rasul, al-haya la ya'ti illa bi khairin. Yang namanya rasa malu tidaklah datang kecuali membawa kebaikan. Di riwayat lain, al-haya kullu khair. Yang namanya rasa malu itu semuanya kebaikan. Rasa malu inilah simbol wanita muslimah. Rasa malu ada simbol dari wanita muslimah. Ingat kisah bintu Su'aib yang ketika berjumpa dengan Musa alaihissalam ingin minta kesulitan untuk mengambil air sampai mendapat pertolongan, maka ketika datang kepada Musa dikisahkan oleh Allah, faja'atuhu ihdahuma tamshi ala istihya, maka datanglah salah satu di antara keduanya dari anak Su'aib kepada Musa dalam kondisi istihya, rasa malu. Inilah lambang wanita mukminah adalah rasa malu. Maka ummahat wa akhawat yang dimuliakan Allah, ingatlah bahwa surga tidak jauh darimu, akan tetapi perlu perjuangan untuk memperolehnya. Akan tetapi surga memerlukan qalbun shadiqan. Perlu qalbu yang jujur, betul-betul jujur engkau menghendaki surga. Dan perlu pula amalan yang salehan. Perlu amalan yang saleh. Setelah itu perlu kesabaran. Maka bersabarlah di atas ketaatan kepada Allah. Sabarlah dari kemaksiatan-kemaksiatan, artinya tidak terjatuh kepada kemaksiatan. Sabarlah atas ketetapan-ketetapan Allah. Jadikanlah dirimu termasuk wanita-wanita yang memiliki rasa malu, menjaga kehormatan, rasa malu yang itu sebagai mahkota untukmu. Ummahat yang dirahmati Allah, rahimani wa rahimakumullah. Semoga peringatan-peringatan ini, berita-berita gembira ini menjadikan kita terbuka dan semangat untuk beribadah, mendekatkan diri kepada Allah, berharap ridha Allah, agar kita semua bisa mendapatkan surga Allah. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah.